أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Naam, ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita bersua kembali di pembelajaran online ini. Ini adalah sesi yang ke-11. Kita masih melanjutkan tentang bab syurutin nikah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-304, Al-Hadisul Rabi' ba'da Salasimi'ah. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mud'ah yauma Khaybar wa an luhumil khumri al-ahliyah. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari pernikahan mut'ah, ya, nikah mut'ah ketika perang Khaybar, dan juga melarang dari daging keledai jinak, ya, dari daging keledai jinak. Al-makna al-ijmali, makna secara global, sanna asy-syari'u an-nikaha liqasdil ijtima' wad dawam. Bahwasanya pembuat syariat ini itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menganjurkan pernikahan untuk tujuan agar bisa berkumpul wadawam dan bersama, untuk seterusnya, wadawam, ya, untuk terus menerus, wal ulfa, dan untuk berteman, wa binaul usra wa takwinuha, dan untuk membangun dan membentuk keluarga. Walidha kana abghadul halali ilallahi at-talaq. Maka karena itu halal yang paling dimurkai di sisi Allah adalah talak atau perceraian. Likauni hadman li hadzal bina' asy-syarif. Karena perceraian itu adalah sebuah penghancur dari bangunan yang mulia ini. Wa kullu qasdin aw syartin yukhalifu hadhil hikmah minan nikah fahuwa batil. Maka setiap maksud atau syarat yang menyelisihi hikmah dari pernikahan ini, maka itu batil, ya. Wa min huna harrama nikaha al-mut'ah. Maka dari sini pembuat syariat itu melarang, mengharamkan nikah mut'ah. Wa huwa ayyatazawwaju ar-rajulu al-mar'ata ila ajalin. Yang mana nikah mut'ah itu adalah seorang laki-laki menikahi perempuan sampai satu batas tertentu. Ba'da an kana mubahan fi awalil Islam lidda'i ad-darurah. Yang mana pengharaman ini ada setelah dulunya itu dimubahkan atau dibolehkan pada awal Islam karena suatu desakan darurat, ya. Walakin ma fi hadzal nikah minal mafazid, akan tetapi karena di dalam pernikahan ini ada kerusakan-kerusakan, min ikhtilati fil ansab, yaitu bercampurnya nasab, wastijaril lil furuj, dan juga bentuk sewa menyewa dalam kemaluan,
wa mujafatul lidzauqi as-salim wa tabi'al mustaqimah, dan juga sebuah suatu bentuk kekasaran ya jika dilihat dari cita rasa yang selamat dan juga tabiat yang lurus. Jadi kalau dirasa itu sesuatu yang kasar kalau dirasa-rasa ya, suatu kekerasan, suatu kekasaran ya, jika dilihat dari tabiat yang lurus. Hadhi al-mafasid rabban ala ma fihi min ladzati qada'i syahwah. Dan kerusakan-kerusakan ini adalah yang tumbuh di atas sesuatu yang di dalamnya dari kenikmatan ketika melampiaskan syahwat. Jadi kerusakan-kerusakan ini tumbuh di atasnya di atas sesuatu yang di dalamnya itu dari kenikmatan melampiaskan syahwat. Tsumma ma yu'khadhu minal hadis faidah atau kesimpulan dari hadis ini, al-awwal tahrimu nikahil mut'ah wa budlanu. Haramnya nikah mut'ah dan juga batalnya. Wa alaihi ajma'al ulama, dan di atasnya bersepakat ya para ulama. Qala Ibnu Daqiqil Aid fi Ihkamil Ahkam, berkata Ibnu Daqiqil Aid di dalam kitab fi Ihkamil Ahkam, wa fuqahaul amsari kulluhum 'alal man'i. Para fuqaha di kota-kota, maksudnya kota-kota besar kaum muslimin pada waktu itu, semuanya bersepakat untuk melarang. Wa aktsarul fuqaha 'alal iqtisar fi takhrimi 'alal 'aqdi al-mu'aqqad. Dan sebagian fuqaha itu mencukupkan pada pengharaman terhadap akad yang dibatasi. Suma asani kana mubahan fi awalil Islam lidarurati faqad. Nikah mut'ah ini dulunya boleh pada awal Islam karena darurat. Suma ja'a at-taqid wa ta'bid li tahrimihi walau inda darurah. Kemudian datang penguatan dan juga untuk larangan selamanya ya, walaupun dalam keadaan darurat. Summa asalis nah asyari'u al-hakim anhu lima yatarattabu alaihi minal mafasid. Pembuat syariat yang bijaksana ini melarang darinya karena timbulnya kerusakan-kerusakan di atasnya ya. Minha ikhtilatul ansab, salah satunya adalah bercampurnya nasab, wastibahatul furuji bi ghairi nikahin sahihin, dan juga membolehkan ya, jima tanpa nikah yang benar ya. Suma rabi an-nahyu an aklil humil khumri al-ahliyah fa hiya rijsun. Larangan dari memakan keledai jinak, dan ini adalah rijs ya, suatu yang kotor ya, najis. Bi khilafil khumri al-wakhsyah, ini berbeda dengan keledai yang liar. Fahiya halalun bil ijma', dan khumr al-wakhsyah ini adalah halal secara ijma'. Ya. Taib faidahnya ya, su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala an rajulin yasiru fil bilad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ditanya tentang seseorang yang bepergian di negeri-negeri, maksudnya berkelana di suatu negeri, wa yakhafu ayaqa fil maksiyah, dan takut kalau terjatuh di dalam maksiat. Fahal lahu ayyatazawwaja fi muddati iqamatihi fi tilkal buldah fa idza safara talaqa min tazwi man tazawwajaha ya. Dan apakah boleh baginya untuk menikah di masa iqamahnya,
masa mukimnya di negeri itu. Dan apabila dia pergi, dia menceraikan wanita yang dinikahinya. Fa'ajaba, kemudian beliau menjawab bi anna lahu ayatazawaj. Boleh dia menikah. Walakin, tetapi syaratnya ala ayyang kiha nikahan mutlaqan. Hendaknya dia menikah dengan nikah yang umum, ya, nikah yang sesuai syariat, ya. Yumkinu min imsakiha au tatliqiha, yang memungkinkan baginya, yang untuk kedepannya itu masih memungkinkan baginya untuk tetap menahannya atau menceraikannya, insya'a, jika dia berkehendak. Wa inna wa talaqaha hatman inda inqidha'i safari kariha fi misli dzalik. Dan apabila dia meniatkan talaknya secara pasti ketika selesai safarnya, hal itu dimakruhkan, ya. Jika modelnya seperti itu dimakruhkan. Jadi nikahnya mutlak, nikah sesuai syariat, cuman niatnya yang secara pasti selesainya safar maka tolak. Nah, ini dimakruhkan. Wa fi sihhatin nikah niza, dan adapun dalam masalah sahnya nikah ini ada perselisihan. Tsumma bayyana rahimahullahu ra'yahu fi nikahil mut'ah. Kemudian beliau menjelaskan pendapat beliau di dalam nikah mut'ah. Faqala, dan berkata, in qasada ayyastamta'a biha ila muddadin thumma yufariquha mislu al-musafiru ila baladin yuqimu bihi muddatan fa yatazawwaju wa fi niyatihi idza 'ada ila watanihi ayyutalliqaha. Jika dia bermaksud, ya, in qasada, jika dia bermaksud untuk bermut'ah dengannya, ya, sampai suatu masa kemudian berpisah atau meninggalkannya, seperti seorang musafir yang bepergian suatu negeri kemudian bermukim dalam masa tertentu dan dia menikah, dan di dalam niatnya itu apabila kembali ke negaranya dia akan mentalaknya. Walakin an-nikahu aqduhu aqdan mutlaqan fahadha fi salasatu aqwalin fi madhabi Ahmad. Akan tetapi jika nikahnya ini akadnya akad yang mutlak, ya, akad seperti akad nikah umumnya, maka di dalamnya ada 3 pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad. Al-awwal qila, dikatakan huwa nikahun jaiz, nikahnya nikah yang boleh. Wa huwa ikhtiyarul muwaffaq wa qaulul jumhur, dan ini adalah pilihan yang disepakati atau Imam Muwaffaq, ya, Allah alam. Dan juga pendapatnya mayoritas ulama. Jadi nikah ini boleh karena akadnya akad umum, cuman masalah niat, ya, niat dari seorang suami yang niatnya mentalak istri ketika masa iqamahnya habis. Sumasani waqila innahu nikahun tahlilun la yajuzu. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwasanya ini adalah nikah tahlil, ya, nikah untuk menghalalkan. Kalau boleh dikatakan itu nikah akal-akalan saja, nah, seperti itu. Maka ini tidak boleh, hanya untuk menghalalkan saja. Ya. Wa ruwiya 'anil Auza'i wa siapa ini wa nasarahu al-qadi wa ashabu. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Auza'i dan juga dikuatkan, ya, Al-Qadhi dan para sahabatnya. Jadi ini adalah tidak boleh, pendapat yang kedua. Salis, dan pendapat yang ketiga, waqila makruhun walaysa bimuharram. Bahwasanya nikah yang seperti ini makruh, bukan suatu yang diharamkan, ya. Jadi makruh tetapi tidak diharamkan. Wasahih, dan yang benar, anna hadza laisa binikahin mut'atin wala yuharram. Yang benar bahwasanya nikah ini adalah
bukan nikah mut'ah dan tidak diharamkan. Wadzalika annahu qasidun linikah wa raghibun fihi. Karena dia memang bertujuan untuk nikah dan dia ada keinginan di dalamnya. Bi khilafi al-muhallil, berbeda dengan al-muhallil, orang yang mencari penghalalan. Lakin la yuridu dawamal mar'ah ma'ahu wa hadza laysa bi syartin. Tetapi dia tidak ingin untuk bersama dengan wanita terus. Tidak ingin bersama wanita itu secara terus-menerus, dan ini bukan syarat ya. Jadi ingin dengan wanita itu ingin bersama wanita itu terus-menerus, itu bukan suatu syarat. Fa inna dawamal mar'ah ma'ahu laisa biwajib, karena tetapnya dengan wanita tersebut ya, bersama wanita tersebut itu bukan suatu kewajiban. Ballahu ayyutalliqaha, bahkan boleh baginya untuk mentalaknya ya, sebagaimana nikah-nikah umum ya kan. Karena ketika ada suatu masalah tidak cocok ya, boleh baginya untuk mentalaknya. Fa idza qasada ayyutalliqaha ba'da muddatin faqad qasada amran jaizan. Dan apabila meniatkan untuk mentalaknya setelah masa tertentu, maka dia telah bermaksud ya, telah menuju suatu perkara yang boleh. Bi khilafi nikahil mut'ah, dan ini berbeda dengan nikah mut'ah. Fa innahu mislu al-ijarah, karena nikah mut'ah itu seperti sewa menyewa. Tanqadi fihi binqida'il muddah, maka nikah mut'ah itu akan selesai dengan selesainya masa yang disetujui, yang disepakati. Wala milka lahu 'alaiha ba'da inqida'il ajal, dan tidak ada hak baginya ya, setelah selesainya masa tersebut. Jadi tidak, kalau umpama mudahnya atau masanya itu telah selesai, maka secara otomatis selesai nikahnya dan tidak ada hak lagi setelahnya ya kan. Wa amma hadza familku sabitun mutlaq. Adapun nikah yang tadi yang dengan nikah-nikah umum, maka kepunyaannya atau itu tetap ya, sabitun mutlaq, tetap menjadi miliknya ya. Wa qad tataghayyara niyatuhu fayumsikuha daiman ya. Jadi umpama nikahnya nikah mutlak, cuman ada keinginan niat ketika umpama pada masa ini rencananya mau ditalak. Tapi kalau yang nikah mut'ah, dengan selesainya masa itu otomatis selesai. Tetapi kalau nikah yang umum kemudian ada niatnya, untuk masa tertentu itu akan dicerai, maka nikahnya ini masih tetap berjalan selama dia belum mengucapkan talak, walaupun ada niat ya kan. Maka nikahnya itu tetap. Wa qad tataghayyara niyatuhu, dan bisa jadi akan berubah niatnya. Fayumsiku daiman, dan berubah apa? Ingin tetap bersamanya selamanya. Wadzalika jaizun lahu, dan ini boleh baginya. Kama lau tazawwaja biniyatin imsakiha daiman, sebagaimana juga kalau dia nikah dengan niat untuk selalu bersama ya dengan wanita tersebut selamanya. Summa badalahu talaquha jaza dzalika, kemudian nampak baginya suatu hal, kemudian dia menceraikannya, dan ini juga boleh ya. Jadi nikahnya nikah umum, cuman niatnya ada keinginan untuk mentalaknya. Nah, ini perbedaannya adalah akadnya ya kan. Kemudian ikhtilaful ulama, para ulama berbeda pendapat. Ajma'al ulama'u ala takhrimi hadzal nikah wa butlanuhu.
Para ulama bersepakat atas keharaman nikah ini dan juga batalnya. Waqtalafu fil waqti alladhi hurrima fihi. Dan mereka berpendapat berbeda pendapat dalam masalah waktu diharamkannya nikah mut'ah. Tabi'an lil asari allati waradat fi tahrimihi. Mengikuti asar-asar yang datang dalam pengharamannya. Faba'duhum yara anna tahrima kana yawma Khaybar mustadillan bihaditsil bab. Sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya pengharaman itu ketika perang Khaybar, ya, berdasarkan dalil dari hadis yang tadi, ya kan? Hadisul bab. Summa innaha ubihat, kemudian dibolehkan lagi. Summa khurrimat yauma fathu Makkah. Summa khurrimat yauma fathi Makkah, kemudian diharamkan lagi pada waktu penaklukan Makkah. Wa ba'duhum yara annaha lam tuharram illa yaum al-fathi. Dan sebagian mengatakan bahwasanya nikah mut'ah ini belum diharamkan kecuali waktu penaklukan Makkah. Wa qablahu kanat mubahatan. Dan sebelumnya itu dibolehkan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan inna Aliyan radhiyallahu anhu lam yarudda fi hadzal hadis anna tahrima luhumil khumri al-ahliyah yaum Khaybar wa innama qarranahuma jami'an. Mereka berkata bahwasanya Ali ini tidak tidak menolak, ya, di dalam hadis ini bahwasanya pengharaman daging keledai jinak pada waktu perang Khaybar, tetapi menyandingkannya, ya, menyandingkan keduanya secara bersama. Raddan ala Ibni Abbasin alladhi yujizu al-mut'ah lid-darurah wa yubihu luhumal khumri al-ahliyah. Dan ini sebagai bantahan terhadap Ibnu Abbas yang membolehkan mut'ah untuk darurat dan membolehkan daging keledai yang jinak. Wa hadza al-qaulu aula, dan ini adalah pendapat yang lebih utama. Jadi yang mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu diharamkan, ya, bukan dibolehkan walaupun untuk darurat. Jadi pendapat ini adalah sebagai bantahan dari pendapatnya Ibnu Abbas. Qala An-Nawawi as-sawabu anna tahrimaha wa ibahataha waq'an marratain. Sedangkan Imam An-Nawawi mengatakan yang benar pengharamannya itu, pengharaman dan pembolehannya itu terjadi 2 kali. Fakanat mubahatan qabla Khaybar, dibolehkan sebelum Khaybar. Summa khurimat fiha, kemudian diharamkan pada waktu perang Khaybar. Summa ubihat amul fath, kemudian dibolehkan pada waktu penaklukan Makkah. Wa huwa amu Autas, yang mana dinamakan tahun Autas, ya. Summa khurimat tahriman mu'abbadan, kemudian diharamkan dengan pengharaman yang selama-lamanya. Qala, kemudian beliau berkata, wala mani'a min takriri al-ibah, tidak masalah untuk mengulangi suatu pembolehan, ya. Tidak masalah untuk mengulangi suatu pembolehan. Jadi boleh, dilarang, dibolehkan lagi, dilarang lagi. Maksudnya seperti itu. Taib, ayyuhal thalibat rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah sesi yang ke-11 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan, ya, kalau nggak salah lewat pembelajaran offline. Adapun sebagian yang mungkin belum diizinkan untuk datang, ya insyaallah kita lanjutkan online-nya. Baik, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.